Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, akhir-akhir ini ramai di pemberitaan bahwa Ustadz Abdus Somad dideportasi dari Singapura. Dan kabar itu benar. Sekarang Ustadz Abdus Somad sedang ramai diundang di televisi ataupun channel-channel YouTube untuk klarifikasi ya. Saya secara pribadi merasa prihatin dan juga bersimpati terhadap Ustadz Abdus Somad, karena sependek yang kami ketahui, beliau selain sebagai seorang ustadz, beliau adalah seorang dosen. Sampai saat ini masih mengajar, walaupun beliau sudah mengundurkan diri dari PNS, dari pegawai negeri sipil, dari abdi negara. Tapi status dosennya beliau tetap mengajar ya. Bahkan kabarnya mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa dari Malaysia dan juga dari universitas di Brunei Darussalam. Jadi kabar dideportasinya beliau dari Singapura ini mengejutkan ya, walaupun sebelumnya pernah pula dideportasi dari negara-negara lain yang memang mungkin Islamofobia mereka. Ustadz Abdus Somad dituduh ekstremis lah, teroris lah dan sebagainya ya. Yang saya tahu justru beliau ini akidahnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan Asy'ariyah. Beliau di channel YouTube-nya itu membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah bersama dengan Kiai Haji Idrus Romli, dengan Buya Ar-Razi Hasim juga. Jadi yang saya tahu ya beliau akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah. Bahkan beliau membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari pendapat-pendapat takfiri dari kelompok Wahabi atau Salafi Wahabi ya. Jadi sangat disayangkan, dan kalau tuduhannya beliau pernah mengatakan kafir ya di dalam masjid, itu kan internal umat Islam. Dan saya rasa secara istilah memang orang-orang di luar Islam kan diistilahkan sebagai kafir. Non muslim itu kafir secara istilah. Walaupun saya pribadi tidak sependapat jika itu digunakan untuk memperolok-olok, untuk menunjuk-nunjuk orang, saya juga tidak sependapat. Tapi untuk istilah yang memang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ataupun baginda Nabi sebutkan di dalam hadis, ya memang orang di luar Islam itu sebutannya adalah kafir, karena orang tersebut mengingkari atau menutup keimanannya dari beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Mungkin samalah di dalam terminologi agama lain, dalam Kristen ataupun Katolik, orang di luar Kristen Katolik kan disebut sebagai domba yang tersesat ya, atau sebagai gembala yang tersesat. Atau di dalam agama lain, di dalam Hindu disebut sebagai Maitra, atau kalau di Buddha itu disebut sebagai Abrahmacharya Vasa dan lain sebagainya. Itu kan tidak ada masalah. Nah, mungkin memang ada umat Islam yang menggunakan istilah kafir itu untuk menunjuk-nunjuk atau melabeli individu lain, itu yang tidak baik. Kalau ajaran dari Gus Dur itu luar biasa sekali, ada yang lebih tinggi dari keberagamaan, yaitu kemanusiaan. Maka atas dasar kemanusiaan kita harusnya saling menghargai sesama manusia, apapun agamanya, apapun bangsanya, apapun sukunya, apapun rasnya dan sebagainya. Kalau di dalam Al-Quran, memang Allah sengaja menciptakan kita ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda-beda untuk saling mengenal, untuk saling menghormati, untuk saling berlomba-lomba dalam kebaikan, untuk nanti Allah melihat siapa yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, Allah bisa saja menghendaki menciptakan kita hanya satu kaum saja, tapi Allah kan tidak menghendaki itu. Ayatnya banyak sekali di dalam Al-Qur'an ya tentang itu. Jadi sangat disayangkan, dan mudah-mudahan kasusnya segera selesai, karena kalau orang seperti Ustadz Abdus Somad ya, tokoh saja di sana kok akhirnya dideportasi, lah bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya? Walaupun saya mungkin sih tidak akan dideportasi, karena siapa saya, yang penting saya datang ke sana, punya visa, bisa bayar tiket pesawat gitu ya, insya Allah aman diterima di Singapura. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Alafu minkum bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.